Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rio Rizky Doyanto Simanjuntak, NIM 240201020239 dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siberasia. Eh, di waktu ini saya akan mempresentasikan UTS dari mata kuliah Bisnis Big Data semester genap 2025-2026, mata kuliah Bisnis Big Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Materi yang dipresentasikan yaitu perancangan penerapan bisnis Big Data pada platform pendanaan digital dan peer-to-peer lending atau P2P. Nah, proses bisnis dari peer-to-peer lending ini terdiri dari 4 pilar: transaksi dan aliran informasi operasional yang ada pada sistem konvensional atau as-is system. Yang pertama itu proses transaksi atau borrower and lender atau peminjam dan yang meminjamkan. Adapun prosesnya itu yang pertama registrasi dan aktivasi rekening, merupakan bagian hulu yang menangani aktivitas transaksi utama dan pencatatan aliran dana yang secara umum gitu. Yang pertama itu ada proses pengajuan, di mana peminjam mengajukan pinjaman sementara pemberi pinjaman menyetor dana ke escrow account, lalu masuk ke proses pencairan atau disbursement, di mana dana dicairkan otomatis dari escrow ke rekening peminjam setelah pendanaan dipenuhi atau terpenuhi. Dan yang terakhir masuk ke output data yang terstruktur, di mana log transaksi database, timestamp mutasi saldo, nominal transaksi, dan data profil KYC sudah terekam dan disimpan. Lalu yang kedua ada proses produksi atau analisis risiko, di mana ada dua bagian. Yang pertama penerapan produk pinjaman, di mana di dalam fintech lending atau jasa fintech itu, produksi itu adalah penentuan produk pinjaman yang layak rilis berdasarkan penilaian risiko si calon debitur. Langkah-langkahnya itu ada verifikasi keaslian dokumen identitas diri secara manual atau semi otomatis. Kemudian menganalisis BI checking atau slik OJK untuk melihat riwayat hutang di masa lalu. Lalu ada luaran data, itu dari hasil scoring manual, status dokumen dan limit pinjaman yang diizinkan berdasarkan risiko atau profil dari si calon peminjam. Nah, kemudian ada keterbatasan analisis tradisional, yaitu proses konvensional yang memicu penolakan massal bagi pemohon yang belum memiliki sejarah kredit atau histori kredit di masa lalu atau unbanked. Itu hanya mendeteksi data terstruktur perbankan, yaitu sering mengabaikan potensi pengusaha mikro yang minim jejak finansial yang formal gitu. Lalu menyebabkan tingginya bias penolakan pemohon yang bisa jadi adalah yang berkualitas, sehingga menyebabkan kehilangan potensi. Yang ketiga ada proses distribusi dan cicilan. Prosesnya itu ada 4, di mana setelah dana disalurkan otomatis dari platform ke bank peminjam, setelah kampanye pinjaman selesai, dilanjutkan
kegiatan monitoring, yaitu sistem memetakan jadwal jatuh tempo secara real time, lalu melacak arus pelunasannya. Yang ketiga itu billing alert, di mana pengiriman notifikasi pengingat pembayaran H-3 lewat SMS gateway dan push notification. Dan yang terakhir itu kolektibilitas, di mana status cicilan dikategorikan berdasarkan keterlambatan hari atau days past due. Nah, pilar yang keempat itu ada proses layanan dan penagihan. Layanan helpdesk-nya ini yang pertama itu ada layanan helpdesk, di mana layanan ini menangani keluhan transaksi dari pemberi pinjaman dan peminjam melalui live chat, aplikasi, email, dan call center. Yang kedua, desk collection, di mana ada intervensi awal penagihan oleh telekolektor kepada peminjam yang mengalami jatuh tempo atau keterlambatan. Itu range-nya bisa 1-30 hari via komunikasi suara atau telepon. Yang ketiga itu luaran data CS, yaitu data tidak terstruktur berwujud rekaman audio penagihan serta transkrip log chat keluhan pelanggan. Nah, kita sampai ke rancangan penerapan big data untuk proses bisnis dari peer-to-peer lending ini, yaitu dengan integrasi sumber data heterogen atau multi-source data pipelines. Nah, itu untuk mentransformasikan sistem peer-to-peer lending konvensional. Arsitektur datanya itu kurang lebih seperti ini, di mana semua ini diwadahi oleh data pipeline server yang diteruskan ke berdasarkan cost, proximity, network performance, data encryption, user weight. Yang kelima elemen ini adalah big data placement strategi algorithm, di mana data akan diredundansi. Ada juga yang masuk cloud continuum, masuk cloud storage, dan data-data tersebut itu akan ditransfer untuk sistem dari peer-to-peer lending. Rancangan arsitektur pipeline ini mengolah seluruh data transaksional dan data yang tidak terstruktur, mana ingestion layer Apache, di mana peran Apache Scoop memindahkan database transaksi SQL, sedangkan Apache Kafka menyerap data streaming real time. Yang kedua, storage atau data lake disimpan dalam Hadoop, HDFS atau Amazon S3 Cloud Storage untuk menyatukan database SQL, log digital, dan audio rekaman call center, customer service. Yang ketiga ada processing layer, di mana Spark ML library memproses data paralel skala besar gunanya untuk mendukung analisis prediktif. Atas olahan data tersebut, maka disediakan fitur alternatif credit scoring. Nah, scoring tanpa rekening bank ini mengacu pada metodologi riset Oscar Dottir et al. Yang mengatakan model dikembangkan menggunakan data perilaku seluler konsumen, di mana aplikasi menganalisis digital footprint pemohon seperti stabilitas lokasi GPS, keberadaan aplikasi finansial lain, dan pola isi pulsa melalui Spark ML library. Algoritma random forest memprediksi kelayakan kredit nasabah unbanked dengan akurasi setara model kredit perbankan tradisional. Fitur kedua itu ada real time fraud detection, yaitu pencegahan penipuan identitas.
Big data ini mampu mengidentifikasi fraud dan manipulasi data saat proses registrasi berlangsung secara instan. Dengan device fingerprinting, yaitu mendeteksi jika satu perangkat digunakan untuk mendaftar puluhan akun dalam interval yang pendek. Lalu ada biometric liveness check dengan memastikan kecocokan selfie secara real time dengan data Dukcapil demi memotong celah penggunaan foto cetak atau manipulasi KYC. Dan yang ketiga itu dengan sistem blokir otomatis. Transaksi yang mencurigakan di hold otomatis sebelum sempat mencairkan dana pada platform. Nah, kemudian apa keunggulan prediktif atau Gini coefficient yang dibahas sebelumnya? Yaitu berdasarkan data empiris, penggabungan model statistik tradisional dengan data alternatif berbasis big data machine learning atau hybrid, ini mampu mengoptimalkan nilai Gini koefisien sebesar 48%, mana ini secara signifikan menurunkan tingkat default atau non-performing loan atau NPL yang tidak bisa ditagih dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.